Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola kepegawaian dan admin EKPP OPD yang saya hormati, mohon izin perkenankanlah saya untuk menjelaskan kembali cara menggunakan aplikasi EKPP. Seperti yang sudah kita ketahui, aplikasi EKPP adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan usulan kenaikan pangkat, pensiun, dan jabatan fungsional secara paperless. Yang perlu kita persiapkan untuk mengakses aplikasi EKPP yaitu laptop atau komputer yang terkoneksi dengan internet dan browser. Nah, browser yang kami rekomendasikan adalah Google Chrome. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan cara menggunakan menu usul kenaikan pangkat. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka browser Google Chrome, masukkan alamat ekpp.pekalongankap.go.id. Nah, setelah terbuka halaman login, masukkan username dan password yang sudah kami berikan. Baik Bapak Ibu, ini adalah halaman utama setelah Bapak Ibu berhasil login ke EKPP. Sebelum kita masuk ke menu usul kenaikan pangkat, di sini saya akan jelaskan sedikit menu yang ada di dashboard. Di sini akan muncul ucapan selamat datang untuk admin. Di sini ada total pegawai yang ada di OPD Anda, dan di sini ada usulan kenaikan pangkat, ada usulan pensiun, dan ada usulan jabatan. Dan di bawahnya di sini ada berita terkini. Jika ada berita yang terbaru akan kami upload di sini, dan di sini ada format download. Yang pertama ada persyaratan kenaikan pangkat, syarat dan format penamaan file, surat pernyataan ketersediaan formasi, surat pernyataan kebenaran mutlak, dan petunjuk teknis aplikasi EKPP. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di sini dengan cara klik. Nah, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung menuju ke menu usul kenaikan pangkat. Di sini tertulis UKP. Silahkan Bapak Ibu klik. Nah, untuk yang pertama kita akan menambahkan usulan. Klik tambah usulan. Nah, di sini ada 3 step ya Bapak Ibu. Untuk yang step pertama, masukkan nomor usul. Nomor usul adalah nomor surat pengantar usul kenaikan pangkat. Tanggalnya berisi tanggal surat, terus periode usulannya adalah periode kenaikan pangkatnya, misalnya April 2022. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya memilih jenis kenaikan pangkatnya. Ada CFT, struktural, CFU, penyesuaian ijazah, dan tugas belajar. Nah, di sini saya akan contohkan untuk CFT. Setelah memilih jenis kenaikan pangkat, lalu kita akan mengupload surat pengantarnya. Di surat pengantar ini terdiri dari 2. Yang pertama surat pengantar, yang kedua adalah surat pernyataan kebenaran mutlak yang dijadikan satu file dan ukuran maksimalnya adalah 5 MB. Setelah tampil seperti ini, langsung klik simpan. Nah, setelah muncul notifikasi berhasil tambah, selanjutnya adalah
menuju ke step 2. Sekarang untuk menambahkan pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya, silahkan klik tambah pegawai. Di sini cukup memasukkan nama atau NIP-nya. Dan setelah dipilih, itu akan terisi otomatis. Silahkan Bapak Ibu diperiksa apakah datanya sudah sesuai atau belum. Jika belum, yang perlu dilakukan adalah menghubungi admin Simpek di OPD Anda masing-masing untuk menyesuaikan data yang ada di Simpek. Nah, selanjutnya kita memasukkan pangkat usulan. Karena dari 3C, maka pangkat usulannya menjadi 3D. Jika ada pendidikan baru atau peningkatan pendidikan, silahkan masukkan di sini. Karena ini masih sama S1, maka saya akan pilih S1. Nah, di sini akan memasukkan NIP atasan langsungnya sebagai atasan langsung dari PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya. Dan perlu kami jelaskan, ini kalau terjadi untuk usul kenaikan pangkat selain JFT, itu pangkat yang diusulkan tidak boleh melebihi pangkat atasan langsungnya. Jika hal itu terjadi, pangkat yang diusulkan lebih tinggi dari atasan langsungnya, maka akan tertolak secara langsung atau secara otomatis oleh sistem. Oke, langkah selanjutnya setelah terisi semua, klik simpan. Nah, jika yang diusulkan lebih dari satu pegawai, maka tinggal klik tambah pegawai. Dan begitu seterusnya sampai maksimal 20 pegawai untuk satu nomor usul. Dan jika step 2 sudah diklik simpan, langkah selanjutnya adalah klik step 3. Nah, setelah masuk ke step 3, di sini akan ditunjukkan atau akan ditampilkan syarat-syarat yang harus di-upload di usul kenaikan pangkat. Di antaranya SKPNS, SKCPNS, SKP 1 tahun yang lalu, SKP 2 tahun yang lalu, PAK, impasing jabatan guru bagi yang punya, SK jabatan lama, SK jabatan baru, ijazah terakhir, transkrip nilai, tugas belajar, sertifikat uji kompetensi, surat keterangan, sertifikat pendidik bagi tenaga pendidik, SK kenaikan pangkat terakhir, dan izin belajar. Nah, selanjutnya akan kita upload persyaratannya. Di sini ada SKPNS dan SKCPNS. Ini dipersyaratkan bagi PNS yang baru pertama kali mengajukan usul kenaikan pangkat. Jika yang diusulkan sudah pernah naik pangkat sebelumnya, maka kedua syarat ini, SKPNS dan SKCPNS, tidak perlu diisi. Langsung ke SKP 1 tahun yang lalu. Karena ini untuk kenaikan pangkat 2022 periode April, maka SKP 1 tahun yang lalu berisi SKP 2021. Caranya untuk menguploadnya, klik
di sini, nah akan muncul form upload. Di sini ada format nama file. Untuk nama file SKP adalah SKP garis bawah tahun garis bawah NIP. Nah, di sini sudah ada SKP garis bawah dan di sini ada garis bawah NIP. Berarti yang kurang adalah tahunnya. Silahkan Bapak Ibu isi 2021. Langkah selanjutnya adalah memilih filenya. Klik choose file. Cari tempat di mana menyimpan filenya. Ini SKP ya. Nah, di sini saya akan mengupload SKP 1 tahun yang lalu. Anggaplah ini adalah SKP 2021. Dan di sini pentingnya ya Bapak Ibu, jika nama filenya di sini berantakan, misalnya ini namanya berantakan dan isinya adalah SKP 2021, tidak masalah, kita dipilih saja. Nah, di sini sudah diberikan tahunnya, SKP 1 tahun lalu. Langkah selanjutnya, simpan. Tunggu sampai proses upload selesai. Nah, jika sudah terupload, maka di sini akan muncul nama dari filenya yang tergenerate secara otomatis. Tadi namanya berantakan, setelah di-input maka namanya akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan upload SKP 2 tahun yang lalu. Untuk nama SKP masih sama, di sini ditambah tahunnya, berarti tahun 2020. Pilih filenya. Selanjutnya simpan. Selanjutnya PAK. Untuk penamaan PAK itu PAK garis bawah tahun garis bawah NIP. Nah, di sini yang belum ada adalah tahunnya. Untuk itu akan kita masukkan tahunnya di sini. Dan untuk nama file yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat di dashboard ya. Di dashboard silahkan dibuka. Di sini kami sudah sediakan format penamaan file, silahkan di-download dan dilihat. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Nah, di sini karena saya tidak memiliki impasing jabatan guru, maka selanjutnya saya akan upload SK jabatan lama. Nah, untuk format penamaan file untuk SK jabatan adalah SK garis bawah jabatan garis bawah tahun dan garis bawah NIP. Nah, berarti di sini yang kurang adalah tahun. Kita isikan saja tahun sesuai dengan SK-nya. Pilih filenya, lalu simpan. Lalu SK jabatan baru dan namanya masih sama, tinggal menambahkan tahunnya, pilih filenya, kemudian simpan. Ijazah terakhir. Nah, untuk penamaan ijazah di sini yang betul adalah ijazah garis bawah jenjang pendidikannya, misalnya SMA, ditulis SMA, D3
ditulis D3 pakai angka 3, bukan pakai Romawi, tapi D3 seperti ini. Nah, pakai huruf besar ya. Nah, seperti ini, bukan D Romawi 3. Karena saya di sini S1, maka saya inputkan S1 di sini. Pilih filenya. Kemudian simpan. Transkrip nilai. Transkrip itu juga sini namanya transkrip garis bawah jenjang pendidikan garis bawah NIM. Yang kurang adalah jenjang pendidikannya S1. Dan pilih filenya. Kemudian simpan. Lalu selanjutnya SK kenaikan pangkat terakhir. Untuk format penamaan SK kenaikan pangkat adalah SK garis bawah KP garis bawah golongan ruang dan garis bawah NIP. Yang kurang berarti di sini adalah golongan ruangnya. Karena SK terakhir saya misalnya 3B, maka di sini ditulisnya 32. Jadi yang depan itu merupakan tingkat golongan ya. Misalnya golongan 1 berarti depannya 1. Jika 1A berarti 11, 1B berarti 12, 3A 31, 3B 32 dan seterusnya. 4A itu berarti 41, 4B 42 dan seterusnya. Maka selanjutnya pilih SK-nya, kemudian simpan. Nah, anggaplah ini sudah terisi semua yang saya miliki atau yang dipersyaratkan sudah memenuhi semua, maka klik ajukan usulan sekarang. Namun, jika yang Bapak Ibu upload itu belum lengkap karena masih ada beberapa berkas yang belum dilengkapi atau belum diupload, maka jangan klik ajukan usulan sekarang. Bapak Ibu bisa tinggalkan untuk mengupload pegawai yang lain, dan yang sudah Bapak Ibu upload di sini tidak akan hilang, masih tersimpan, nanti tinggal melengkapinya saja. Oke, anggaplah ini sudah lengkap semua, maka klik ajukan usulan sekarang. Nah, setelah diklik ajukan, berarti usulan dari Bapak Ibu sudah masuk ke admin di BKPSDM atau BKD. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul notifikasi pengajuan satu pegawai, dan di sini satu pegawai belum diproses. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu merasa ada yang salah dan perlu diperbaiki, maka tinggal klik edit di sini. Misalnya, yang salah adalah berkas yang diupload di step 3. Bapak Ibu bisa langsung klik di step 3 di sini. Nah, misalnya di sini yang salah adalah SKP 1 tahun yang lalu. Bapak Ibu klik hapus. Nah, setelah dihapus silahkan diperbaiki. Berikan lagi namanya sesuai dengan persyaratan.
simpan. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Jika berkas sudah dikirim atau diajukan, maka berkas itu sudah masuk di admin BKD atau admin BKPSDM nama barunya. Maka di kami di BKD atau BKPSDM akan melakukan verifikasi. Nanti hasilnya bisa dilihat dengan membuka halaman data UKP di tempat Bapak Ibu. Nah, di sini akan kami contohkan bagi berkas usulan yang sudah diverifikasi oleh admin kami. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu membuka data UKP, maka di sini akan ditunjukkan ada notifikasi, ada catatan satu pegawai tidak lengkap. Maka langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah klik edit di sini, langsung masuk ke step 3-nya. Nah, di sini ada berkas usulan atas nama Heru Setiawan, ada catatan dan catatannya adalah SK CPNS dan SK PNS belum di-upload. Nah, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengupload yang disuruh diupload di sini. Contohnya seperti ini. Untuk SK PNS namanya SK _PNS NIP. Maka kolom opsionalnya tidak perlu diisi. Dan untuk SK CPNS juga sama, opsionalnya tidak perlu diisi. Ini saya contohkan saja ya, untuk berkasnya tidak sesuai dengan isinya, hanya sebagai contoh. Nah, setelah lengkap atau setelah yang diminta itu dipenuhi, dilengkapi, maka klik ajukan usulan sekarang. Maka itu sudah masuk ke admin BKD atau BKPSDM. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu hasil verifikasi lagi. Dan untuk perkembangannya bisa dipantau di grup WhatsApp admin EKPP. Dan setelah admin kami melakukan verifikasi, maka akan muncul notifikasi baru di aplikasi Bapak Ibu. Untuk mengeceknya, silahkan klik data UKP. Nah, di sini muncul notifikasinya, verifikasi selesai, jumlahnya 1 pegawai, dan di sini 1 pegawai lengkap. Verifikasi selesai, maka tombol edit dan hapus otomatis hilang. Nah, berarti di sini tugas dari Bapak Ibu sudah selesai, tinggal memantau perkembangan dari usulan tersebut. Dan untuk perkembangannya itu bisa diakses di ekpp.pekalongankap.go.id/status. Di sini Bapak Ibu silahkan memilih kategori usulannya, misalnya kenaikan pangkat, dan dimasukkan NIP dari pegawai yang diusulkan. Nah, contohnya seperti ini. Baik, Bapak Ibu sudah cukup jelas ya. Oke, di sini saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang sering kami terima dari para admin OPD. Contohnya seperti ini. Saya mau usul kenaikan pangkat, tapi ketika memasukkan nomor usul tidak bisa tersimpan.
Nah, hal itu terjadi karena Bapak Ibu di sini mengusulkan nomor usul yang sama yang pernah diusulkan. Jadi, nomor usul di sini harus berbeda. Makanya, satu nomor usul itu bisa dipakai untuk 1 sampai 20 pegawai dengan catatan jenis kenaikan pangkatnya sama. Jadi satu nomor usul bisa digunakan untuk mengusulkan 1 sampai 20 pegawai dengan catatan jenis kenaikan pangkatnya sama. Pertanyaan yang sering masuk selanjutnya yaitu kalau terjadi kesalahan mengupload usulan atau surat pengantar, biasanya surat pernyataan kebenaran mutlaknya belum diikutkan. Caranya klik edit. Nah, di sini langsung dan pilih filenya yang sudah digabung antara surat pengantar dan surat pernyataan kebenaran mutlak. Selanjutnya simpan. Nah, jika terjadi kesalahan penulisan tanggal, silahkan dirubah di sini dan simpan. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan. Saya sudah mengganti surat pengantar yang digabung dengan surat pernyataan kebenaran mutlak, namun yang tampil di sini masih yang lama. Nah, maka hal itu terjadi karena yang ditampilkan di sini adalah file yang sudah pernah dibuka di browser ini atau yang sudah tersimpan cookies-nya di browser atau cache-nya di browser. Jika terjadi hal yang seperti itu, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tekan tombol di keyboard Ctrl Shift Del di browsernya ya. Nah, di sini silahkan pilih all time, dicentang semua. Terus yang advance ini juga dipilih yang all time dan dicentang semua. Lalu clear data. Jika sudah, Bapak Ibu buka EKPP lagi, lalu login dan dilihat. Pasti sudah berubah. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, akan saya tambahkan di sini untuk penamaan file. Nah, hal ini sering ditemui di usulan yang kami terima. Untuk penamaan filenya masih banyak yang salah. Bagaimana cara mengisi penamaan file? Jadi caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Di menu dashboard itu sudah kami sediakan format penamaan file atau syarat dan format penamaan file. Di sini Bapak Ibu klik untuk mendownloadnya. Setelah terdownload, Bapak Ibu buka, pilih di kenaikan pangkat. Nah, kita sesuaikan. Di sini SKPNS. SKPNS untuk penamaan filenya itu SK garis bawah PNS garis bawah NIP. Nah, di sini sudah ada SK garis bawah PNS garis bawah opsional dan NIP. Ini artinya untuk opsionalnya tidak perlu diisi, tinggal langsung dipilih aja filenya SKPNS. Kemudian simpan. Selanjutnya SKPNS. Kita buka lagi di Excel-nya untuk SKCPNS, format penamaan filenya SK garis bawah CPNS garis bawah NIP.
Dan di aplikasi sudah ada SK garis bawah CPNS garis bawah opsional garis bawah NIP. Ini artinya opsionalnya tidak perlu diisi. Langsung pilih filenya, kemudian simpan. Dan selanjutnya untuk SKP. Kita cek lagi di Excel-nya. Untuk SKP itu format penamaan filenya adalah SKP garis bawah tahun garis bawah NIP. Dan di aplikasi sudah ada SKP garis bawah opsional garis bawah NIP. Ini artinya kurangnya adalah tahun. Nah, untuk SKP 2 tahun yang lalu itu masih sama dengan penamaan di SKP 1 tahun yang lalu. PAK. Kita buka lagi di sini. PAK adalah PAK garis bawah tahun garis bawah NIP. Di aplikasi sudah tertulis PAK garis bawah opsional garis bawah NIP. Berarti kurangnya tahun. Masukkan tahunnya. Kemudian impasing jabatan guru. Impasing jabatan guru. Nah, di sini untuk impasing adalah impasing garis bawah guru garis bawah NIP. Di aplikasi sudah ada impasing garis bawah guru garis bawah opsional garis bawah NIP, dan ini artinya opsionalnya tidak perlu diisi. Seperti itu. Kemudian SK jabatan lama. Untuk SK jabatan, format penamaan filenya adalah SK garis bawah jabatan garis bawah tahun garis bawah NIP. Dan di aplikasi sudah ada SK garis bawah jabatan garis bawah opsional garis bawah NIP. Ini artinya yang kurang adalah tahunnya. Maka di kolom opsional kita masukkan tahunnya. Lalu pilih filenya, simpan. SK jabatan baru berarti sama dengan SK jabatan lama. Dan selanjutnya ijazah terakhir. Ijazah terakhir, format penamaan filenya adalah ijazah garis bawah jenjang pendidikan garis bawah NIP. Di aplikasi sudah ada ijazah garis bawah opsional garis bawah NIP. Ini artinya yang kurang adalah jenjang pendidikannya. Misalnya SD, maka tulis SD. Untuk SMP, maka ditulis SMP. Ingat menggunakan huruf kapital. Misalnya SMA, maka ditulis SMA. Dan ini berlaku untuk SEMEA, paket C, SMK itu tetap ditulis SMA. Untuk D3 maka penulisannya menggunakan huruf D dan angka 3. D1 juga sama menggunakan angka, bukan menggunakan Romawi ya. Misalnya S1. Pilih filenya, simpan. Oke, selanjutnya transkrip nilai. Transkrip nilai untuk format penamaan filenya adalah transkrip garis bawah SMA atau jenjang pendidikannya garis bawah NIP. Maka di aplikasi sudah ada transkrip garis bawah opsional
garis bawah NIP. Nah, berarti yang kurang adalah jenjang pendidikannya, sama seperti dengan ijazah. S1. Pilih filenya, simpan. Selanjutnya, tugas belajar. Tugas belajar di sini format penamaan filenya adalah tubel garis bawah tahun garis bawah NIP. Di aplikasi sudah ada tubel garis bawah opsional garis bawah NIP. Berarti yang kurang adalah tahunnya. Silahkan ditulis tahunnya. Pilih filenya, simpan. Selanjutnya, sertifikat uji kompetensi. Untuk format penamaan filenya adalah kompetensi garis bawah tahun garis bawah NIP. Di aplikasi sudah ada kompetisi garis bawah opsional garis bawah NIP. Berarti yang kurang adalah tahunnya. Silahkan diisi tahunnya, dipilih filenya, lalu simpan. Selanjutnya, surat keterangan. Surat keterangan biasanya digunakan untuk mengupload SK mutasi. Nah, di sini format penamaan filenya suket garis bawah NIP. Di aplikasi sudah ada suket garis bawah opsional garis bawah NIP. Maka opsionalnya tidak perlu diisi. Tinggal dipilih filenya, lalu simpan. Selanjutnya, sertifikat pendidik. Format penamaan filenya adalah serdik garis bawah NIP. Di aplikasi sudah ada serdik garis bawah opsional garis bawah NIP. Maka opsionalnya tidak perlu diisi, pilih filenya, simpan. Selanjutnya, SKKP terakhir. Untuk format penamaan filenya adalah SK garis bawah KP garis bawah golongan ruang garis bawah NIP. Di aplikasi sudah ada SK garis bawah KP garis bawah opsional garis bawah NIP. Berarti yang kurang adalah golongan ruang. Nah, golongan ruang diisi dengan pangkatnya. Untuk penomoran golongan ruang, di sini untuk golongan 1 adalah 11, 1B 12, 1C 13, 1D 14, 2A 21, 2B 22, 2C 23, 2D 24, 3A 31, 3B 32, 3C 33, 3D 34, 4A 41, 4B 42, 4C 43, 4D 44, 4E 45. Nah, berarti tinggal kita masukkan di sini. Misalnya 3C, maka tuliskan 33. Pilih filenya, lalu klik simpan. Untuk selanjutnya, izin belajar. Format penamaan filenya untuk izin belajar adalah IBEL garis bawah tahun garis bawah NIP. Di aplikasi sudah tersedia IBEL garis bawah opsional garis bawah NIP. Berarti yang kurang adalah tahunnya. Untuk itu kita masukkan tahunnya di sini.
pilih filenya, lalu simpan. Untuk izin belajar biasanya terdiri dari izin belajar, surat keterangan penggunaan gelar, dan surat keterangan dari kampusnya. Setelah dimasukkan tahun, pilih filenya lalu simpan. Nah, demikian ya. Demikian contoh penulisan penamaan file. Caranya seperti tadi. Saya rasa untuk penjelasan penggunaan aplikasi EKPP khususnya untuk menu kenaikan pangkat cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi admin kami melalui WhatsApp group atau Japri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan untuk tutorial pensiun jabatan nanti akan saya buatkan videonya sendiri. Oke, untuk itu terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.